나는 천국 간다. 후유증이 있을까 해서요. 통상적인 겁니다. 우는 소리는 누구죠? 그럼 혹시 다른 분이 또 계신 건가요? 저 여자 계속 저렇게 놔둘 거예요? 사람이 아니신가 봐. 쟤들 보내기 전에 돈 주고 알겠어? 네 몸뚱이가 필요할 때가 있다는 거야. 만. 어린이날 내 이름을 기억하고. Inilah Sangman, seorang pemuda sebatang kara yang dibesarkan di panti asuhan. Dia baru di PHK dari kerjaan memilih mengakhiri hidupnya dengan minum obat tidur karena udah jenuh sama hidup. Namun tiba-tiba telepon bunyi ditambah air untuk menelan obat ternyata kosong. Jadi Sangman muntahkan kembali lalu mengangkat telepon. Rupanya telepon itu dari juragan kos yang berniat menaikkan uang sewa. Apabila Sangman keberatan, dia diminta pindah dari sana. Hal tersebut membuat Sangman semakin ingin pindah alam sehingga inilah yang dia lakukan. 만원 안 내려고 진짜. 아이 나 진짜. 괜찮아요? 아저씨. Gagal dengan obat, Sangman memilih terjun ke sungai tapi lagi-lagi dia selamat. Semua kejadian itu membuat Sangman merasa bahkan untuk bundir aja dia gagal. Tanpa disangka, di sebelahnya ada seorang om-om gemoy bernama Kocang yang asik ngudut di rumah sakit. Karena hal itu seorang perawat menegur dan mengambil rokok itu dari tangan Sangman. Gak heran kalau orang lain tidak ada yang bisa melihat Kocang sebab dia adalah hantu. 근데 정신적인 아니요, 뭐 후유증이 있을까 해서요. Merasa Sangman agak lain, dia dibawa bertemu psikiatris. Berdasarkan konsultasi, Sangman masih ingin mengakhiri hidupnya karena tidak lagi sanggup jalani hidup. Dan sebenarnya Sangman sempat dinyatakan meninggoy namun hidup lagi alias mati suri. Di tengah konsultasi, Sangman mendengar suara tangisan perempuan. Akibat penasaran, Sangman ikuti suara tersebut dan inilah yang dia temukan. Seonggok hantu cengeng bernama Yuna. Dan karena hanya Sangman yang bisa melihat, psikiatris meminta perawat membawanya pergi sebab dianggap otaknya konslet. 의사라는 사람이 상처를 치료해야지 상처. 나오세요. 거기서 그러고 있... Saat malam, Sangman terbangun untuk buang air. Ketika jalan ke toilet, dia lihat seseorang lagi jongkok di atas meja konter perawat. Sosok itu asik meniup jatuh kertas agar bisa melihat bumper belakang seorang perawat cantik. Sosok kakek mesum bernama Monsu ini rupanya juga hantu seperti Kocang dan Yuna. Merasa terintimidasi, Sangman balik ke kamar dan dapati trio arwah tadi lagi melayang di udara. Pada momen inilah Sangman baru sadar kalau mereka adalah hantu. Para hantu itu ingin meminjam tubuh Sangman untuk menebus penyesalan mereka ketika masih hidup. Dengar itu, Sangman pun auto pingsan. 피곤하네. Paginya dia ditemukan tidur di lantai oleh staf rumah sakit. Belum beres dengan 3 hantu semalam, pagi itu Sangman dikejutkan dengan tambahan 1 hantu bocil bernama Bogen. Singkat cerita, Sangman keluar dari rumah sakit dan terus diikuti 4 hantu tersebut. Di dalam bus, Sangman tanya apa mereka akan mengikuti dirinya terus-menerus. Berhubung itu hantu, penumpang lain merasa Sangman sedang menggodanya. Lagian banyak tempat kosong, ngapa harus duduk dekat-dekat gitu? Di saat itu nggak sengaja Sangman melihat poster iklan seorang dukun di bus. Tanpa buang waktu, dia datangi sang dukun untuk konsultasi. Setelah ritual, si dukun minta Sangman untuk membuka diri pada para arwah. Sebab Sangman tidak akan bisa mati kalau para arwah belum selesaikan urusan mereka di dunia. Jadi, Sangman mau nggak mau harus pinjamkan tubuhnya kepada mereka. Sangman cuma bisa pasrah karena kini hidup bersama hantu perokok berat, hantu kakek mesum, hantu cengeng, dan hantu bocil nakal.
Sesampainya di rumah, Sangman sebenarnya senang karena tidak pernah punya tamu selama ini. Sayangnya mereka bukan manusia. Selain itu, Sangman terpaksa ikuti kusukan para hantu yang memakai tubuhnya untuk kobam padahal dia tidak pernah minum. Sangman juga harus makan makanan manis yang tidak disukainya selama ini. Lalu menjadi perokok berat layaknya lokomotif. Dan terakhir jadi cengeng dan menangis tanpa sebab dimanapun dia berada. Apapun yang Sangman lakukan, dia selalu diikuti 4 hantu tersebut. Suatu hari bangun pagi dalam keadaan hangover, dia mengalami sakit perut dan lainnya. Kesal karena kesehatannya mulai terganggu, dia ajukan protes keras kepada para hantu namun tidak digubris sama sekali. Puncak kekesalan Sangman adalah ketika dia selalu merasa kedinginan, sampai-sampai seisi rumahnya membeku. 그거 한 맺힌 귀신들이 지나가서 그런 거야. Hal itu dia ketahui dari si dukun tempo hari. Si dukun sendiri nggak bisa mengusir mereka karena itu bukanlah hantu gentayangan biasa. Jadi si dukun sarankan biarkan para hantu selesaikan urusan mereka dengan meminjam tubuh Sangman. Dengan begitu mereka akan pergi dengan sendirinya. Sangman jelas keberatan sehingga dia pulang memohon para hantu untuk meninggalkannya. Sebab hidupnya udah cukup kacau balau. Dan kembali mereka tidak pedulikan permohonan Sangman. Untuk itu akhirnya Sangman mau pinjamkan tubuhnya ke mereka. Dimulai dari si kakek mesum yang minta dicarikan sebuah kamera yang ingin dia kembalikan pada seseorang. Di sisi lain, hari itu seorang pasien meninggal dan dengan arogannya pasien bernama Saman minta keluarganya nggak usah lebay. Dia bilang harusnya mereka tahu kalau si bapak pasti bakal mati sambil berjalan keluar. Dengar itu seorang pasien bocil bernama Won menjadi takut. Sehingga perawat bernama Yunso datang untuk menenangkannya sembari dengarkan detak jantung Won. Berkat itu Won kembali ceria sebab dianggap sehat. Lalu Yunso datangi Saman yang ternyata adalah papanya. Di mana hubungan papa dan anak ini terlihat sangat buruk. Di tempat lain, seorang bapak bernama Pansu sedang menelpon anaknya karena tidak pernah dijenguk. Setelah berbicara sebentar, sang anak menutup teleponnya. Kini saatnya mencari kamera milik Monsu yang memiliki sebuah tanda di bagian depan. Sangman mengajaknya berkeliling ke toko-toko yang menjual kamera jadul. Sekian lama mencari tapi mereka tetap tidak menemukan kamera yang dimaksud. Akibat capek, Sangman mulai lampiaskan kekesalannya pada Monsu. Dengan santai Monsu jawab siapa yang bilang kameranya di toko. Dengar itu Sangman semakin kesal karena nggak dikasih tahu dari awal. Monsu bilang arwah tidak akan menjawab kalau tidak ditanya. Daripada harus dihantui seumur hidup, Sangman coba bersabar agar bisa selesaikan tugasnya. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat dan setibanya di sana, Monsu mulai meminjam tubuh Sangman. Melihat seorang pak tua bernama No, dengan tubuh Sangman, Monsu meminta orang itu untuk kembalikan kameranya. Namun merasa tidak kenal pada Sangman, No cuek dan berlalu pergi. Saat lagi asik dipijat, ternyata terapisnya adalah Sangman yang meminta kamera, tapi lagi-lagi No tidak pedulikan. Rupanya No adalah seorang polisi. Malam itu mereka bersiap menyergap seorang DPO. Tanpa dia sangka, Sangman muncul untuk membujuknya kembalikan kamera. Akibat hal tersebut, sang DPO segera kabur karena tahu telah diintai. Atas konsekuensi telah mengganggu tugas polisi, Sangman ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel. Tanpa penyesalan, si kakek mesum kembali berulah dengan mencoba meniup kertas agar bisa menikmati bumper indah seorang polwan. Bagi polisi yang berada di sana, justru Sangman yang terlihat sedang meniup. Tiba-tiba istri No datang membawa makanan. Lihat itu Monsu kembali membahas kamera lewat Sangman. Kamera itu dulu diambil No dan berniat diberikan pada wanita lain. Saat Monsu hendak sebut nama wanita itu, No sadar kamera apa yang dimaksud. Dia segera datangi Sangman untuk memberinya makanan, tapi Sangman bilang dia hanya mau kameranya dikembalikan. Sejurus kemudian, Monsu dan Sangman pergi ke rumah sakit menemui Pansu si kakek kesepian. Waktu Pansu balik badan yang dia lihat adalah Sangman. Dia mengajaknya ke kantin untuk ngobrol sambil kobam. Tanpa disangka, Yunso datang untuk ingatkan Pansu jangan ikutan minum soju. Saat itulah, Sangman seperti menemukan cinta sejatinya dalam diri Yunso. Monsu yang tahu dia suka pada Yunso beraksi untuk membantunya. Dia datangi Yunso untuk menggoda dan mengajaknya jalan dengan gaya kuno zaman dahulu kala. 아까부터 자꾸 이쪽 쳐다보시던. 계란도 하나 동동 띄우고. Ulah Monsu tadi jelas membuat Sangman malu. Walau begitu, setidaknya kamera berhasil dikembalikan pada Pansu. Mendapat kembali kameranya dulu tentu membawa nostalgia bagi Pansu. Sangman kaget waktu bangun melihat Yuna. Selain itu dia dapati Kocang asing ngudut di kamar ditambah Monsu yang lagi lampiaskan kemesumannya. Sedangkan si hantu bocil sibuk sendiri. Untuk mempercepat bisa mengusir para hantu, Sangman mau selesaikan masalah Bogen.
Permintaannya cukup sederhana, yakni Bogen pengen nonton kartun. Secara nggak sengaja, Sangman bertemu Yunso yang mengajak Won nonton. Sangman dekati untuk basa-basi dan dapati fakta Yunso suka nonton kartun. Waktu Yunso pergi, Bogen berulang untuk tanya harga lollipop milik Won. Tapi ingat, dia bicara lewat badan Sangman. 10원에 10개 정도 하나? 넌 도대체 Beres nonton, dia minta Sangman belikan mainan robot dan lagi dia bertemu Yunso yang hendak ke toilet. Lihat Won sendiri, Bogen datangi buat malakin permennya. Yang terlihat Yunso adalah Sangman yang malah anak kecil. Singkat cerita, Yunso mengajak makan si Won yang masih diikuti Sangman dan Bogen. Walau bertubuh kecil tapi mungkin hantu tidak bisa kenyang. Jadi Bogen makan sangat banyak melalui Sangman pastinya. Won yang melihat terkesan dengan Sangman dan dia menantangnya untuk makan lagi. Gak mau diremehkan, Bogen terus menambah hingga Sangman yang kelenger. Tapi setidaknya Sangman bisa dekati Yunso. Apalagi ketika Yunso membawa Won untuk main tikam berhadiah gulali. Karena gagal terus, Yunso meminta Sangman mencoba. Lewat Bogen, Sangman melempar dan berhasil jackpot memenangkan permen gulali raksasa. Sangman yang tahu bakal kelenger makan gulali itu berniat memberikannya pada Won. Namun Bogen gak terima dan memanggilnya untuk membahas masalah tersebut. Sekilas terlihat sama seperti orang bodoh bagi Yunso. Karena itu dia datangi dan bilang mereka menolak hadiah tersebut sebelum akhirnya pergi. 그냥 주자. 어? 그냥 드세요. 저흰 됐어요. 진짜 짱은 짱이다. 다음에 누나가 그거 꼭 뽑아줄게. Yunso membawa Won balik ke rumah sakit. Di saat bersamaan rekannya info kalau dia dicari Saman. Yunso lalu datangi kamar papanya dan dapati dirinya mengalami step. Namun untungnya masih bisa diselamatkan. 이 집 확실하지? Kini ke masalah Kocang. Untuk membantunya, Sangman terpaksa harus membobol sebuah gudang mobil. Begitu berhasil mereka masuk untuk mencari mobil yang ingin dicari Kocang. Tanpa disangka mereka bertemu seorang pria kobam dalam mobil. Dan tanpa sebab pasti, pria kobam itu mau menabrak Sangman. Terpaksa dia kabur secepat mungkin, padahal bisa aja masuk ke sela-sela di sekitar sana. Goblok. Sambil mengejar, pria itu cerita dia baru ditinggal istrinya karena miskin. Menurut Kocang, pria itulah yang mengambil mobilnya. Untuk itu Sangman nekat berhenti agar bisa diajak bernegosiasi. Sangman coba takuti dengan bilang dia diperintah hantu untuk mengambil mobil tertentu. Dengar itu, pria tersebut langsung menutup jendelanya. Gak putus akal, Sangman terus takuti dengan bantuan napas naga dari Kocang. Yang Kocang gak tahu mobil masa itu udah bisa membuang embun keluar. Di saat buntu, Sangman memohon sambil janjikan akan pertemukan istrinya dan dia. Sebagai gantinya, dia minta mobil yang diinginkan Kocang. Tanpa buang waktu, esoknya Sangman pergi membuntuti istri pria tersebut. Lama ikuti, rupanya dari awal Kocang tahu wanita itu mau kemana. Dia tidak bilang karena hantu nggak bakal cerita kalau nggak ditanya. Walau kesal, Sangman cuma bisa bersabar. Wanita tersebut ternyata datangi rumah sakit bertemu Yunso untuk memastikan apakah dirinya masih mampu bertahan 5 bulan lagi. Sebab dia menderita kanker paru-paru dan sedang dalam kondisi hamil. Agar anaknya bisa selamat, wanita itu hentikan semua perawatan supaya tidak mengganggu janinnya. Menurut Kocang, anak tersebut akan selamat tetapi tidak ibunya. Tiba-tiba Yunso datang menanyai Sangman mengenai wanita tadi yang dia pikir kenalannya. Dia juga ingatkan agar Sangman berhenti merokok. Akibat suami wanita tadi seorang perokok beratlah wanita itu pergi meninggalkannya. Gak lama Sangman balik menemui pria semalam dan beritahu alasan istrinya pergi karena dirinya yang perokok sebab sang istri mengidap kanker paru-paru. Selain itu, pria itu juga diberitahu kalau istrinya menghentikan semua perawatan demi anak mereka. Kemudian istrinya datang menemui pria itu. Pria itu dihadapkan situasi serba salah. Merawat istrinya dengan resiko belum tentu selamat dari kanker atau melahirkan bayi mereka tanpa seorang ibu nantinya. 우리 아이는 잘하는 거니까. 이쁜 여자랑 달리는 것도 아니고. Akhirnya mobil yang dicari Kocang ditemukan. Mobil itu rupanya seunit mobil taksi yang ingin dikendari Kocang ke suatu lokasi. Sampailah Kocang ke tempat yang dia impikan, yakni pantai. Bagi Sangman sendiri itu pertama kalinya dia ke pantai. Sambil bersantai, Sangman membahas masalah nikah pada Kocang. Semasa hidup, Kocang pernah menikah dan memiliki anak. Bagi Sangman itu justru menambah beban hidup. Kocang berpikiran lain. Walau berat, setidaknya ada seseorang yang menjadi support system dalam hidup. Selesai menasihati Sangman, mendadak Kocang mengajaknya berenang.
Sangman jelas menolak karena nggak bisa berenang, tapi dia nggak bisa melawan kala tubuhnya digerakkan oleh Kocang. Dengan paksaan itu, Sangman bisa merasakan indahnya bermain air laut sambil ditonton 3 hantu lainnya. 침착하게. 그리고 넓고 잡히지가 않아. Suatu hari mereka berlima asik menikmati gulali Bogen. Mendadak Sangman ingin pergi membeli sesuatu. Mereka datangi sebuah toko DVD yang akan bangkrut untuk beli film kartun. Selesai itu mereka pulang. Di perjalanan, Kocang sadar telah membuat Sangman jadi perokok. Agar tidak jadi kebiasaan buruk, dia melempar keluar rokoknya. Tapi di situ bukan Indonesia, jadi mereka harus diminta menepi oleh polisi. Yang nyetir memang Kocang, tapi yang terlihat polisi adalah Sangman. Apalagi dirinya nggak punya SIM dan STNK sehingga dia harus kembali nongki di kantor polisi. Sembari menunggu, Sangman pengen ngudut namun terus digagalkan Kocang. Bagi polisi, Sangman terlihat sedikit konslet pastinya. Lalu mereka tanya kenapa di usianya Sangman belum punya SIM. Ditanya begitu, yang jawab malah Kocang dengan bilang dia adalah tukang taksi. Jelas hal itu membuat polisi bengong. Barulah Sangman jawab dia nggak punya SIM karena dari kecil dia takut sama mobil. Berhubung polisi pikir Sangman agak sedeng, mereka minta dia hubungi keluarganya sebagai penjamin. Sangman yang sebatang kara jelas tidak memiliki orang lain untuk menjaminnya. Di tengah kegalauan itu dia kepikiran untuk meminta tolong pada Yunso. Sangman cerita kisah hidupnya pada Kocang. Dia katakan selalu merasa kesepian seumur hidupnya hingga membuatnya tidak ada keinginan untuk hidup. Sangman juga tidak punya ingatan sama keluarganya dulu. Akibat kerinduan memiliki orang lain dalam hidupnya, dia sempat berharap ada jasa menyewakan keluarga. Sebab dari kecil fotonya selalu sendirian. Tanpa dia sadari, semua ceritanya itu didengar oleh Yunso yang udah datang. Yunso dekati Sangman untuk mendengar detak jantungnya yang menciptakan adegan super lebay. 외롭다 하니까 연결되긴 하는 거. Dalam mobil, sambil nyetir Yunso cerita kebalikan dirinya dari Sangman. Sedari kecil Yunso justru berharap tidak memiliki keluarga. Lalu mereka tiba di parkiran. Sebelum pergi, Yunso memberi permen kepada Sangman agar dia tidak memalak anak kecil lagi. Saat dia berjalan menjauh, Kocang ingatkan barang yang ingin Sangman berikan pada Yunso. Ingat itu, Sangman memanggilnya untuk diberikan satu kardus berisi film kartun yang dia beli tadi. Dengan tampang bingung plus keberatan bawaan, Yunso pamit. Dan kembali Kocang ingatkan harusnya sebagai gentleman Sangman lah yang mengangkat kardus itu. Yunso masuki bus yang dia tunggu. Ketika berjalan balik, Kocang merasa senang waktu Sangman mengejar bus tadi. Sangman duduk di sebelah pujian hatinya untuk tanya maksud di kantor polisi tadi. Yunso bilang itu cuma kebiasaan di tempat kerja karena selalu penasaran ingin mendengar detak jantung seseorang. Tahu itu, Sangman juga mau dengar detak jantung Yunso tanpa pikir di mana letak posisinya. 저도 실례를 좀. 네? 되게 빨리 뛰네. Gimana nggak berdetak kencang kalau tiba-tiba ada pria aneh mendekati area berbahayanya? Puas ambil kesempatan, Sangman berhenti di stasiun terdekat lalu kembali menemui Kocang. Layaknya orang kasmaran pada umumnya, dia berjalan pulang dengan dihiasi senyum penuh kebahagiaan. Diam-diam Yunso menikmati momen tadi, tapi dia teringat akan Sangman jadi dia pergi memeriksanya ke kamar. Lihat mereka lagi berjudi, sang perawat langsung menyita barang bukti. Saat hendak keluar, Sangman memuji penampilannya tapi dia sayangkan sandalnya yang kurang cocok. 마지막이다. Tibalah hantu terakhir yang harus dibereskan. Yuna juga cukup sederhana karena ingin memasak untuk orang yang dicintai. Saat Sangman ajak mencari orang-orang itu, Yuna malah menangis karena tidak boleh memberitahunya. Untuk itu dia cukup puas kalau Sangman mau makan bareng bersama. Tapi rupanya ada satu orang yang ingin Yuna ajak. Orang tersebut rupanya Yunso. Karena dirasuki wanita, tingkah Sangman terkesan konyol. Keadaan canggung itu dibubarkan kehadiran Sangman yang pikir Sangman adalah pacar Yunso. Sangman berharap mereka bisa menikah sebelum dia meninggal. Saat Sangman coba luruskan kesalahpahaman, dia dikagetkan Yunso membentak papanya. Lihat itu, Sangman coba tenangkan Yunso tapi malah berakhir dimaki sebab Sangman telah meninggalkan trauma bagi Yunso hingga takut berumah tangga. Pulang ke rumah, Sangman membereskan barang-barangnya bahkan TV untuk dijual.
karena dia merasa tidak ada lagi harapan bisa hidup bersama Yunso. Biarpun sedih, tidak ada yang bisa dilakukan para hantu. Di tengah khawatir mereka pada Sangman, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata itu adalah arwah Saman yang datang untuk menitipkan pesan terakhirnya pada Yunso. Selesai acara pemakaman, Sangman datangi Yunso dan mengaku kalau bisa melihat hantu. Dia didatangi Saman untuk menyampaikan permohonan maafnya pada sang anak. Dengar itu, Yunso cerita semasa kecil dia suka mendengar detak jantung mamanya karena berharap dia sehat seperti orang lain. Sampai suatu hari, jantung mamanya berhenti berdetak yang membuatnya takut. Dia hanya tinggal berdua bersama sang ibu dan sangat berharap papanya pulang. Nyatanya, Saman tidak pernah kembali. Selesai cerita, Yunso pamit pergi. Dia lalu didatangi Pansu untuk dikuatkan dan diminta untuk jalani hidup dengan orang yang dicintai. Selain itu, dia mau titipkan kameranya untuk diberikan kepada Sangman. Yuna masih juga menangis dalam lemari. Muak sama tangisannya, Sangman mau cepat bereskan penyesalan si hantu. Sontak dia membawa Yuna pergi belanja bahan makanan ke pasar. Layaknya tante-tante genit, Yuna asik merangkul Sangman sambil belanja. Yunso datangi rumah Sangman untuk memberikan kamera Pansu. Di kesempatan ini juga Sangman akhirnya bisa mengajak Yunso makan bersama. Dan untuk pertama kalinya Sangman merasa seperti sedang makan keluarga. Yunso sendiri nggak sadar telah diundang makan bersama para hantu-hantu aneh. Nggak lupa Yunso ditawari kimbap oleh Munsu melalui Sangman. Saat dia coba, Yuna malah menangis dan berharap bisa selalu masak untuk orang terkasihnya. Di saat itu juga Sangman mewakili Kocang bilang dia udah berhenti ngudut agar bisa jadi kepala keluarga yang sehat. Lalu Bogen mengajaknya tikam gulali dan kalau menang dia janji akan berikan pada Yunso. Tiba-tiba Yunso membahas masalah pesan dari Saman. Bagi Yunso, Sangman hanya berhayal akibat kesepian. Untuk menolak anggapan itu, Sangman cerita masa kecil Yunso dan juga Saman meninggalkan sesuatu padanya di lokasi biasa mereka bertemu di rumah sakit. Yunso yang dengar dia masih ngotot percaya bisa melihat hantu jadi kecewa. Lalu dia pun langsung pamit pulang. 가볼게요. Habis senang, Sangman kembali sedih. Dia lampiaskan emosinya pada para hantu dan meminta mereka segera pergi dari hidupnya karena urusan mereka telah selesai. Apalagi kehadiran mereka hanya menciptakan masalah terus-menerus bagi Sangman. Esoknya Sangman bangun dan kembali merasa kesepian karena para hantu telah pergi. Untuk itu dia berniat mengakhiri hidupnya lagi sambil memikirkan Yunso. Di hari yang sama, Won berpulang dan meninggalkan Yunso sendirian. Ketika lagi merenung, Yunso teringat barang bukti judi milik Saman di dekat sana. Dia yang berniat membereskan barang tersebut malah menemukan sebuah kado untuknya. Seketika Yunso sadar itu berarti apa yang Sangman katakan benar adanya. Yunso buka dan langsung menangis saat tahu Sangman memberikannya sepasang sandal. Di tengah lamunan Yunso, Sangman muncul dan tidak jadi pindah alam. Kedatangannya untuk mengajak Yunso makan siang bersama. Di kesempatan itu Yunso cerita kalau orang akan hilang ingatan setelah mengalami trauma berat dalam hidup. Begitupun Won yang lupa akan kedua orang tuanya akibat trauma masalah penyakit yang dia idap. Gak lupa Yunso minta maaf udah pulang gitu aja malam itu. Sangman gak permasalahkan karena dia sendiri muak sama para hantu yang selalu mengganggu hidupnya. Sejak mereka pergi dia merasa berbeda, oleh sebab itu dia batalkan pindah alam karena teringat sosok Yunso. Untuk itulah dia akan terus melanjutkan hidup agar bisa bersamanya. Pernyataan itu membuat Yunso malu. Agar tidak canggung, dia cerita dalam kardus pemberian Sangman juga ada bonus film biru. Akibat cerita itu keadaan makin canggung. Jadi Yunso mencoba kimbap buatan Sangman. Lalu dia tanya, kenapa kimbapnya berisi minari dan bukannya timun seperti yang lain? Sangman jawab sebab mamanya dulu bilang minari bagus buat peredaran darah. Tiba-tiba Sangman menyadari sesuatu. Ingatannya kembali ke masa kecil saat mamanya sedang masak. Ternyata Yuna adalah mama kandung Sangman. 그리고 잠글 수 있을까?
Alasan Yuna merangkul Sangman saat belanja adalah impiannya ketika Sangman dewasa. Teringat itu, Sangman mulai menyesal dan tanpa berkata apapun pada Yunso, dia segera balik ke rumah. Dia teringat Bogen yang dipala orang lain padahal uangnya mau dia pakai mengajak Sangman nonton kartun. Karena itu dia janji suatu hari akan mengajak Sangman nonton bersama. Mobil yang dicari Kocang juga adalah mobil taksi yang jadi kebanggaannya dahulu. Sebagai perayaan resmi jadi tukang taksi, dia berniat mengajak keluarganya ke pantai untuk liburan. Karena itulah Munsu meminjam paksa kamera palsu. Dalam perjalanan ke pantai, mobil mereka mengalami kecelakaan parah hingga menewaskan seluruh anggota keluarga kecuali Sangman. 사람이 충격이 심하면 Trauma tersebut membuat Sangman lupa akan kejadian hari itu. Namun dia jadi takut ke pantai dan mobil tanpa dia ingat pasti penyebabnya. Setibanya di rumah, dia langsung memanggil para hantu dan berharap mereka belum pergi. Tanpa disangka, Bogen muncul dan bilang mainan robot tempo hari dihadiahkan pada sang adik. Lalu Munsu tanya apakah dia udah nyatakan cinta pada Yunso. Gak lupa sang papa berpesan jangan lagi merokok. Dia juga minta anaknya belajar nyetir dan dia sendiri yang akan mengajarinya sembari menjaga Sangman. 미안해. 엄마. Dan terakhir Yuna sang mama. Sangman ingin ikut padanya namun Yuna menolak. Dia juga minta maaf udah tinggalkan Sangman hidup dalam kesendirian selama ini. Padahal sebenarnya mereka selalu berada di dekatnya. Untuk itu dia minta Sangman jangan lagi coba bundir. Selain itu Yuna berterima kasih karena sang anak kembali mengingat mereka. 못날 엄마 알아봐줘서. Kesempatan itu mereka manfaatkan untuk foto bersama. Tapi jelas yang terlihat hanyalah Sangman sendirian. Walau begitu, mereka selalu ada di setiap momen bahagia Sangman. Biarpun tidak terlihat, namun mereka selalu ada menemaninya melewati saat-saat terindah. Begitupun ketika Sangman menikah dengan Yunso dan akhirnya memiliki anak. Di akhir cerita diperlihatkan adegan awal saat Sangman coba bundir. Rupanya air untuk menenggak obat dihabiskan Kocang, Yuna, dan Bogen agar dirinya tidak jadi mati. Tamat. Keren. Awal film sampai menit-menit 40-an gitulah, aku merasa bosan nonton film ini. Karena banyak adegan dan dialog gak penting sih menurut aku. Gak taunya itu semua kepingan puzzle yang disiapkan tuh akhir film. Gokil sih yang nulis skrip film ini. Salut. Plot twist yang beneran keren abis. Tapi gara-gara film ini aku jadi kangen sama nenekku. Coba aku bisa ngeliat hantu kayak Sangman ya. Sayangnya cuma film. Tapi inilah film Hello Ghost yang sangat menyentuh. Semoga kalian pada suka film ini dan sorry kalau belakangan banyak video drama melo. Lagi mood nonton drama soalnya. Udahlah, sampai sini aja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Bye.